dengan Lucia Gabriela. Luciana Gabriela. Oke, dipanggil dengan Uci. Asher dari Toyota. Oke. Soal Asher, ini kan banyak yang nggak bisa membedakan Asher dan SPG. Sebenarnya bedanya apa, Uci? Kalau SPG biasanya kan mereka harus menjual barang. Kalau kita Asher, biasa untuk acara awarding perusahaan, kita di stage misalnya kita memberikan penghargaan kepada VIP memberikan kepada pemenang. Nah, contohnya kalau untuk Toyota, saya sebutnya bukan Asher tapi Toyota Pretty. Jadi kita memang untuk Toyota brand ambassador untuk Toyota. Dan memang lebih tugasnya adalah lebih menjelaskan produk. Even brosur aja kita memang tidak pegang sama sekali, tidak diizinkan untuk megang brosur. Kita menjelaskan spek-spek produk ya sesuai dengan kebutuhan, kita bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan dari customer. Tapi kalau customer mau tahu lebih lanjut, berarti itu tugasnya adalah SPG. Kalau untuk SPG lebih penjualan, kayak misalnya contohnya di swalayan supermarket besar biasanya kan suka ada orang-orang wanita-wanita yang mereka pakai seragam, mereka berjualan. Ya, mereka lebih yang berjualan, lalu mereka kalau misalnya berjualan, mereka dapat insentif gitu. Lebih ke situ. Kalau cashier lebih yang mereka menjelaskan produk. Oke. Nah, kalau kita lihat kan biasanya orang-orang lihat itu paling cuman gara-gara cantik doang, kayaknya nggak ada isinya nih. Bener nggak sih Asher seperti itu? Oh, salah besar. Oke. Bisa dijelasin, Uci? Kalau untuk Toyota sendiri kita diseleksi aja, kita melewati berbagai macam tahap. Dan memang yang seleksi kita bukan hanya jajaran yang biasa, Mbak. Tapi yang menyeleksi kita itu sudah sampai tingkat direktur ke atas. Gitu. Jadi kayak misalnya contoh waktu itu saat itu saya sama teman-teman saya kita diseleksi langsung dengan Pak Joni Darmawan. Gitu. Jadi memang ya saya bangga sekali, saya bersyukur saya bisa mewakili Toyota menjadi Toyota Pretty. Berapa lama sih tahapannya? Saat itu 1 hari. Pertama melewati tahapan leader division, setiap division. Lalu ketika sudah oke, saya baru melewati tahapan yang namanya interview dengan Pak Joni Darmawan ini, dengan direkturnya langsung. Jadi hanya seleksinya tidak ada benar-benar harus dilihat secara fisik, syaratnya seperti itu? Kalau secara fisik pasti dia akan melihat secara fisik. Tapi kan tidak hanya physically saja, tapi dia akan bertanya pertanyaan gitu. Dan lewat pertanyaan itu kan dia akan menilai bagaimana mannersnya, bagaimana behaviornya, bagaimana kecerdasan gitu. Semua kan ada penilaiannya masing-masing. Oke. Berarti ini kalau Asher ini kerjanya memang satu perusahaan saja yang dikerjakan, tidak boleh kalau kita katakan freelance. Freelance sebenarnya ada juga beberapa di antara kita yang freelance, mereka orang ada yang kuliah sambil mereka freelance. Ada juga beberapa di antara mereka entrepreneur, mereka juga asyeran. Oke, kalau Uci? Saya entrepreneur dan saya juga asyeran. Oke, berarti jadi ini sebenarnya bukan pekerjaan utama sebagai Asher. Dibilang pekerjaan utama juga iya, tapi dibilang bukan juga bukan sih. Gitu. Cuman ya karena kebetulan saya kontrak, Mbak. Jadi karena memang saya kontrak, jadi memang saya harus prioritaskan untuk brand Toyota. Oke, karena dikontrak tetap oleh satu perusahaan. Iya. Sudah berapa lama Uci menjalani profesi ini? Sudah hampir 5 tahun setelah saya selesai sidang kuliah. Sudah mulai 5 tahun. Dari 5 tahun ini ada pengalaman yang paling nggak enaknya dulu deh, pengalaman yang paling nggak enak selama 5 tahun jadi Asher. Nggak enaknya karena ya kita tahu, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa orang pasti berimage yang tidak baik terkadang dengan Asher, tapi tidak semua Asher berpandangan seperti itu ya Mbak ya. Nah itu bisa kita lihat ketika kita ngobrol, ketika kita tanya pertanyaan, kita menjawab, itu kan bisa terlihat gitu. Cuman contohnya misalnya ketika saya menjelaskan produk, ada yang aneh-aneh, nanya-nanya atau kenalan atau apa. Aneh-aneh tuh kayak apa sih? Nanya misalnya Mbak, boleh kenalan nggak? Boleh nonton nomor handphone nggak? Itu kan salah satu ya sejenis seperti itu ya Mbak ya. Dan kalau saya pribadi biasa saya menjawab tetap sopan, nice, tapi saya tegas. Tapi saya tidak akan beri nomor handphone. Oke. Itu yang paling aneh berarti. Iya. Yang enaknya? Yang enaknya menambah pengalaman pertama, saya menambah teman, pastinya menambah link pengetahuan saya tentang otomotif, even itu perusahaan apapun yang nanti saya asyerin. Nah, yang untuk Toyota, khusus Toyota Mbak, kita semua yang kontrak kita dibekali dengan kita disekolahkan John Robert Power untuk manner, kita disekolahkan talk in, public speaking, Tantowi Yahya, kita juga disekolahkan modeling. Oke. Dari Toyotanya. Itu memang satu paket yang sudah jadi satu kesatuan dari Toyota untuk bisa membentuk Asher seperti ini. Iya.
Oke, jadi tadi sekolah-sekolah itu memang sudah dikasih. Iya, betul. Kalau fee-nya? Kalau dibilang fee sebenarnya ya terbilang Toyota memang yang paling besar sih untuk memberikan fee di antara brand yang lain. Sebelumnya pernah kerja di brand lain? Belum pernah. Pertama kali saya join adalah Toyota kebetulan. Dan sebenarnya yang paling besar saya rasakan adalah pengalamannya, dan tadi saya diberi edukasi itu kan jauh lebih besar dibandingkan dengan fee yang saya terima. Karena saya disekolahkan, lalu saya diutamakan, dan pengetahuan, link, itu jauh lebih mahal menurut saya dibandingkan dengan fee yang saya terima. Tapi sebenarnya sistem pembayarannya kalau mau tahu tuh per hari atau per event seperti ini, seperti apa pembayarannya? Per event, tapi tetap dihitung per shift. Misalnya hari ini saya jaganya long shift, berarti saya double. Hari ini saya jaganya cuma satu shift, berarti saya dibayar satu shift. Tapi tetap per event. Per event. Biasanya shiftnya berapa? Kayak seperti ini, misalnya kan ada 11 hari. Berarti ada 22 shift. 11 hari, 22 shift. Dan ada anak-anak yang dapatnya misalnya 11 shift rata-rata. Nanti kalau misalnya ada anak seperti yang lain yang sakit, yang satu bisa backup. Satu shift berapa jam, Mbak? Satu shift kurang lebih 5 jam. 5 1 jam istirahat. Oke, jadi 5 jam ada 1 jam istirahat, jadi nggak berdiri terus gini ya? Iya, cuma lumayan berasa sih Mbak. Kalau Kayaknya apalagi hatinya tinggi, Iya, dan betul. pakai kuntung jadi cukup dingin. Iya, Oke, betul. terakhir nih buat, kan mungkin banyak yang pengen jadi usher seperti Uci. Ada tipsnya nggak? tipsnya yang pertama, menurut saya kita sebagai wanita, saya kan wanita harus percaya diri. Pertama itu poin paling penting. Karena bagaimana cara kita meyakinkan orang lain kalau kita sendiri pun tidak percaya sama diri kita sendiri. Itu pertama menurut saya, itu yang paling utama di antara yang lain. Percaya diri. Percaya diri, karena itu basic semuanya. Terima kasih banyak Uci. Kasih. Sudah bergabung di Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih banyak.